Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai kesalahan yang bisa menghambat hadirnya rezeki nggih. Monggo disimak, barangkali kita pernah lupa atau pernah melakukan hal tersebut tetapi kita tidak menyadarinya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam perjalanan hidup tentunya kita tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kehilafan nggih. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sikap kita itu ternyata tidak benar atau keliru. Tetapi ada juga yang kita tahu bahwa sikap kita ini salah tetapi tetap saja mengabaikan nggih. Ternyata kadang kesalahan yang kita lakukan itu bisa jadi menghambat rezeki yang akan datang pada kita. Di Jawa yang namanya moral dan etika itu selalu terdepan nomor satu dulur. Kalaupun ada yang mengabaikannya, mungkin leluhurnya dulu tidak mengajarinya atau menuntunnya nggih, sehingga jati diri kejawaannya ini tidak melekat pada dirinya. Apapun agamanya, yang namanya adab, etika, moral nggih, itu selalu menjadi nomor satu karena identitas dari pemeluk itu sendiri adalah dari moralnya nggih. Dulur, ketika saya menyampaikan sesuatu hal yang mengajak kepada kebaikan atau pengembangan diri, memotivasi atau bahkan menunjukkan sesuatu yang baik nggih, ataupun yang menurut panjenengan adalah suatu kesempurnaan sikap, bukan berarti saya adalah orang yang sempurna nggih dulur. Saya sama dengan panjenengan nggih, punya kesalahan juga, kekhilafan, dan mungkin kesalahan saya ini justru lebih banyak daripada panjenengan. Saya pun juga pernah dulur melakukan kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan itu juga menjadi teguran bagi diri saya nggih. Sehingga saya harus metani kesalahan saya apa sehingga saya bisa memperbaikinya. Jadi di sini bukan berarti ketika saya menyampaikan hal-hal yang baik, saya ini orang yang baik gitu lur. Bukan, tetapi bisa saja panjenengan jauh lebih baik daripada saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang didhawuhkan pada saya, dan apa yang menjadi pengalaman pribadi saya. Jadi pada intinya adalah sama-sama belajar nggih dulur. Tidak bermaksud untuk menasihati panjenengan, tetapi saya juga lebih ke memperbaiki diri saya sendiri melalui apa yang saya ucapkan ini. Ngapunten agak panjang nggih dulur supaya panjenengan tidak salah paham nggih tentang tayangan Fitka Channel ini. Baik dulur, kesalahan-kesalahan apa yang bisa menghambat hadirnya rezeki, di mana seharusnya rezeki itu berjalan lancar tetapi bisa terhambat dikarenakan ada kesalahan yang kita lakukan, baik itu kita sengaja maupun kita tidak tahu bahwa itu suatu kesalahan yang bisa menghambat datangnya rezeki itu sendiri. Beberapa kesalahan yang bisa menghambat datangnya rezeki atau hadirnya rezeki itu sendiri, yang pertama adalah tidak mau berkembang. Artinya tidak mau menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang ini ataupun meremehkan perkembangan zaman. Mungkin di tahun-tahun yang lalu panjenengan lancar-lancar saja dalam mengais rezeki. Contohnya berjualan nggih. Toko panjenengan ramai, lancar, pendapatan perharinya itu stabil nggih setiap harinya. Tetapi di tahun-tahun ini mengalami yang namanya penurunan. Nah, zaman sekarang kan zamannya serba online nggih dulur, dimana bisa COD, tidak harus pembeli mendatangi toko. Nah, ketika panjenengan tidak mengikuti yang sekarang ini ada nggih, yang mana memudahkan konsumen atau pembeli, panjenengan tetap ngukui jogo toko nih, maka
ketika mengalami penurunan karena zamannya sekarang ini serba online. Nah, ini tentunya akan membuat kaget nggih, kenapa pendapatan yang sekarang jauh berbeda dengan pendapatan yang dulu. Zaman sekarang tidak menunggu bola datang tetapi harus mau menjemput bola. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak bisa diremehkan nggih dulur. Tetap mengukui dengan metode atau sistem yang dahulu itu bisa saja tertinggal dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Makanya harus pandai menyesuaikan diri dan juga tidak meremehkan perkembangan yang ada nggih, untuk menstabilkan antara usaha panjenengan yang dulu dengan yang sekarang. Memang zamannya sudah berubah nggih. Yang kedua, melewatkan kesempatan, di mana sebenarnya panjenengan memiliki peluang untuk bisa melakukan hal itu, tetapi enggan untuk melakukan nggih. Contohnya nggih, ketika seseorang membutuhkan suatu pekerjaan, tetapi ketika ditawari nggih, itu tidak mau dengan alasan gajinya tidak sesuai misalkan nggih. Begini nggih dulur, segalanya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang nggih, di mana kadang seseorang itu dibayar sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Jadi kalau masih baru bekerja dengan gaji yang mungkin dianggap masih sedikit, kalau itu sebuah peluang, alangkah baiknya untuk dimanfaatkan daripada tidak ada pemasukan nggih. Nanti kan sambil diselami, dipelajari, diambil ilmunya, kan bisa nanti untuk bergerak sendiri atau dijadikan sebagai batu loncatan terlebih dahulu. Yang penting kesempatan itu jangan dilewatkan dulu selama kita masih butuh nggih dulur. Terkecuali panjenengan memang sudah bisa berdiri sendiri dengan usaha panjenengan yang mana tidak harus meninggalkan tetapi mampu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan panjenengan. Selama belum mencapai kemandirian sendiri nggih, masih butuh, maka jangan melewatkan kesempatan itu karena rezekine panjenengan masih di situ. Ngoten nggih dulur. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita memang orang yang berpotensi, itu akan meningkat sendiri kok dulur. Akan dipertemukan dengan jalannya, nggih. Yang penting ikhtiar aja dulu, nggih. Yang ketiga, itu bisa jadi karena minim informasi dan referensi. Jangan terlalu naif. Kurangnya jaringan pertemanan ataupun minim informasi ini bisa menjadikan menghambat rezeki yang seharusnya panjenengan bisa raih tetapi terhalang nggih, karena effort kita kurang dalam mencari informasi yang kita butuhkan. Kalau tidak mau mencari informasi yang kita butuhkan, maka selamanya kita akan stuck di situ. Kita tidak berkembang nggih. Kalau potensi panjenengan misalkan di dunia marketing, maka panjenengan harus terus mencari dan belajar tentang marketing itu sendiri nggih, supaya apa yang panjenengan geluti itu bisa panjenengan dapatkan, bisa panjenengan lampaui. Contoh lain, panjenengan misalkan seorang pedagang nggih. Cari informasi di mana tempat yang strategis, di mana pangsa pasar yang cocok dengan barang dagangan yang panjenengan jual nggih. Nah, kalau panjenengan hanya berpikir menjual saja tanpa mau belajar atau mencari informasi letak yang strategis, kemudian pangsa pasarnya siapa, maka panjenengan akan ketinggalan dengan orang-orang yang lebih kreatif nggih, yang lebih tahu informasi-informasi yang ada sehingga tepat sasaran ketika menjual sesuatu. Yang keempat, rezeki itu bisa terhambat karena seseorang yang merasa bisa tapi tidak bisa merasa dan tidak belajar dari orang lain. Artinya tidak mau belajar dari kesalahan orang lain dan juga tidak mau belajar dari proses keberhasilan orang lain. Merasa bisa, tidak bisa merasa, artinya segala yang dilihatnya itu dianggap enteng. Saya bisa kok melakukan hal itu, tetapi tidak bisa merasakan bahwa belum tentu yang terlihat mudah itu juga bisa dilakukan sama dengan orang yang dilihat.
Contohnya nggih, panjenengan melihat saya, Mbak Fitka penake ram garek ngomong tok oleh bayaran. Mungkin begitu nggih, karena saya lihat ada di komentar yang seperti itu. Begini dulur, semua orang bisa menjadi seperti saya. Semua orang bisa berbicara lebih dari saya. Tetapi pengalaman masing-masing orang itu berbeda nggih dulur. Dan belajarnya pun juga berbeda. Sehingga ketika kita sama-sama berbicara, terkadang pendengar itu merasakan hal yang berbeda nggih. Orang ini ngomongnya seperti ini, saya bisa lebih masuk, saya lebih bisa menerima. Mbak Fitka ngomongnya seperti ini, didengar tidak enak dan bulet, nggak bisa saya terima. Contohnya seperti itu nggih. Jadi yang namanya bisa merasa itu tidak hanya kita menyuguhkan saja, tetapi dari suguhan itu bisa dirasakan nggih. Maka di Jawa itu selalu diingatkan, sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Kesalahan yang kelima adalah tidak mau mengakui kesalahan dan suka menyangkal. Setiap ada masukan, wawasan baru, dan juga nasihat yang baik itu tidak bisa diterima, tidak mau menerima, nggih. Karena merasa diri lebih baik, lebih pintar, dan lebih segalanya, nggih. Dan ketika tahu bahwa ternyata saya salah, itu tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau berubah, nggih. Tetap saja seperti dulu, seperti keyakinannya bahwa aku ki mesti peneri. Segala yang tidak diketahui dari daya pikirnya itu selalu disangkal, ditepis, karena itu tadi merasa lebih pandai dan lainnya nggih. Nah, ternyata orang yang suka seperti ini bisa menghambat datangnya rezekinya sendiri. Contohnya dalam bekerja, contohnya di swasta nggih, ketika ditegur bahwa garapanmu iki keliru, garapanmu iki kurang bener gitu nggih. Itu sudah tersinggung terlebih dahulu. Aku ini lulusan S2, kok bisa kamu salahkan sedangkan kamu cuma S1, tetapi kamu lebih tua daripada saya sehingga saya menjadi bawahanmu. Jadi tidak bisa menerima teguran atau masukan atau nasihat dari atasannya meskipun pendidikannya ini di bawahnya. Nah, pada akhirnya atasannya ini lama-lama kurang nyaman nggih dulur. Iya, memang pandai, memang pintar, tetapi selalu suka menyangkal dan tidak mau mengakui kesalahan. Alhasil ketika ada promosi jabatan tidak diikutkan. Karena ditakutkan adalah saat di bawah saja sudah suka menyangkal dan tidak mau mengakui kesalahan. Apalagi nanti kalau sudah diamanahi jabatan, ki mestine tukang nyalah-nyalah nih tok, nggih, tukang merintah-merintah tok dan tidak mau menerima saran dari yang lebih di atasnya. Nah, itu contoh sederhananya gitu loh. Dalam kehidupan sehari-hari panjenengan pasti lebih tahu contoh-contoh yang lainnya. Yang keenam ini BMC, berkhianat, menipu, dan curang. Segala cara dihalalkan hanya untuk satu tujuan, keuntungan sendiri, tanpa memikirkan kerugian dari orang lain atau menyalahi banyak orang. Nah, ini dulur yang bisa menghambat rezeki, salah satunya karena sifat BMC ini tadi. Tetapi Mbak Fitka faktanya banyak yang seperti itu tapi rezekinya banyak, berarti Mbak Fitka bohong dong. Dulur, jangan melihat sesuatu dari yang sekilas nggih. Hidup itu tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun nggih. Ada waktu di mana seseorang itu pasti mengalami titik terendah, dan titik terendah seseorang yang dilakukan dengan sengaja nggih, menyadari bahwa BMC ini tidak baik tetapi tetap dilanjutkan, tetap diteruskan karena keuntungannya makin tinggi, maka nanti titik terendahnya itu lebih dari yang didapatkan. Cebloke mendale wilih nemen seperti bola yang dibanting nggih, yang sudah tidak bisa mendal ke atas lagi.
Mungkin seretnya rezeki tidak hanya berupa materi, nggih. Kehidupan materinya baik-baik saja dengan melakukan perilaku yang seperti itu berulang-ulang. Tetapi nanti ada permasalahan lain di mana rezeki lain, nggih, yang bisa menghambatnya. Dan perlu diingat bahwa rezeki itu tidak hanya dari materi, tetapi kemudahan hidup itu justru rezeki yang selalu dibutuhkan setiap orang. Yang ketujuh ini adalah sombong dan pelit, nggih. Merasa lebih unggul. Sebenarnya bisa membantu dengan yang dimiliki, tetapi memang tidak memiliki empati, tidak mau menolong. Dan padahal sebenarnya itu sepele banget. Contohnya, ada seseorang yang saat itu kelaparan, nggih, cuma minta sepiring nasi saja untuk mengisi perutnya, tetapi orang tersebut tidak mau sama sekali. Pokoknya ini pelitnya kebangetan, tidak mau mengeluarkan. Nah, suatu saat dulur, apa yang dimilikinya ini pasti akan mengalami yang namanya pengurangan. Contohnya gentong air nih dulur, cuma diisi terus saja tanpa diambil airnya, tanpa dikuras, nggih. Yang ada apa? Lumutan, atau bisa juga nanti ada jentik nyamuknya atau uget-uget itu loh ya. Nah, kalau sudah kayak gitu lumutan dan juga ada uget-ugetnya, siapa mau memakai untuk minum, bahkan untuk mandi saja, bahkan untuk sekedar bikin kopi saja sudah tidak mau, jijik nih. Akhirnya apa? Dibuang. Itu sama dengan menghambat rezekinya sendiri. Berbeda kalau air gentong itu ya diisi, ya diambil airnya, ya dikuras, nggih. Maka akan terjadi yang namanya kestabilan ataupun keseimbangan. Meskipun tidak harus tumpah-tumpah airnya, tetapi kalau seimbang, nggih, ya diisi, ya diambil, ya dikuras, maka air itu akan tetap menjadi air yang bermanfaat. Di agama manapun, nggih dulur, yang namanya sombong itu tidak diajarkan, nggih, tidak dibenarkan, nggih. Apalagi dalam konsep hadirnya rezeki, sifat sombong ini juga bisa menghambat datangnya rezeki, yang mana kalau sudah dicap sombong, orang itu mau ngejak kerjasama, mau berteman itu sudah minder duluan, sudah tidak mau, sudah takut duluan karena sifatnya itu tadi. Nah, ini kan merugikan gitu lur, pada akhirnya bisa menghambat rezeki yang mana tadinya mau diajak kerjasama nggak jadi karena orang ini sombong, kan malah merugikan diri sendiri kan itu. Kemudian yang ke-8 ini ada hutang yang belum dibayar, nggih, atau memiliki tanggungan di mana hak orang lain yang belum diselesaikan. Hati-hati dulur kalau punya urusan dengan orang lain yang mana apalagi itu hutang, nggih, atau pinjam meminjam. Karena kalau seseorang yang kita hutangi itu tidak ikhlas, gak disaur-saur utawa memang tidak niat menyaur hutangnya, maka batinnya ini bisa menjadi doa untuk kita loh dulur, bisa menghambat rezeki kita. Tidak hanya itu nggih dulur, menyakiti itu sama dengan berhutang loh dulur, itu juga bisa menghambat hadirnya rezeki. Apalagi orang tersebut itu memendamnya nggih, mendendam nggih. Nah, itu bisa menghalangi. Dulur, berurusan atau bermasalah dengan manusia itu urusannya ribet nggih. Walaupun kita ini orang yang taat nggih, taat ibadah, iman kita itu kuat nggih, sering donga dan sebagainya. Kalau kita punya urusan dengan orang lain dan itu tidak diselesaikan, Tuhan itu tidak ikut campur loh dulur. Artinya meskipun kita mohon ampun sama Tuhan, kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan kita dengan orang tersebut, tidak ada keridhaan dari orang tersebut, dari orang yang kita sakiti, orang yang kita pinjami, orang yang kita utangi tapi gak ndang disaur, maka ini permasalahan ini terbawa sampai mati. Berbeda kalau kita punya kesalahan pada Tuhan nggih.
urusannya itu cuma dengan Tuhan, sehingga saat kita tobat, kita mohon ampun itu akan diterima nggih, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kalau urusan dengan orang itu jangan sampai disepelekan dulur. Iki urusane ruwet nggih, Gusti Allah gak ikut campur, tidak akan mengampuni hamba yang tidak meminta maaf kepada orang yang telah dirugikan. Yang perlu diingat nggih dulur, Tuhan itu maha adil nggih. Tidak hanya maha pengampun tetapi maha adil, yang mana kalau panjenengan berbuat dosa atau kesalahan pada Tuhan itu bisa diampuni, tetapi dengan manusia tidak semudah itu karena Tuhan maha adil nggih. Selesaikan dulu permasalahanmu dengan orang yang pernah kamu rugikan nggih. Hutang itu sekali lagi tidak hanya uang, tetapi menyakiti hati orang lain nggih, dengan cara yang jelas nggih, langsung ke orangnya, menyebut namanya, padahal orang tersebut tidak pernah menyakiti Anda. Ini bisa menjadi hutang nggih. Sepanjang belum mengalami karma yang sama atau lebih dari perbuatannya, ini belum bisa terhapuskan atau bahkan harus menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lain adalah dirinya yang jahat tetapi playing victim, artinya dirinya yang berbuat jahat sebagai pelaku tapi teriak korban. Lah ini loh dulur, gimana ya, kadang orang itu tidak mau mengakui kesalahannya, dirinya yang bersalah tetapi suka nuduh orang lain yang bersalah. Tapi engko lek genti kena masalah jarine kuwi ujian, padahal kuwi kadang perilakunya sendiri. Ujian itu sesuatu yang kita tidak melakukan kesalahan tapi kita menemui kesulitan-kesulitan ya. Tapi kalau kitanya itu jelas-jelas berbuat salah, tidak mau mengakui, terus kita bilang ini ujian dari Tuhan, saya rasa kok sombong sekali ya sebagai manusia ya. Apa-apa salah tetapi tidak mengakui kesalahannya. Nah ini loh dulur salah satu yang bisa menghambat datangnya rezeki. Mungkin panjenengan tidak percaya akan hal ini, tetapi bagi yang sudah mengalami lalu ketemu dengan benang merahnya, maka akan percaya bahwa perilaku kita ini bisa menghambat hadirnya rezeki atau justru bisa mendatangkan rezeki. Dan yang kesembilan adalah hubungan dengan orang tua tidak baik. Dulur, kadang nggih kita mungkin banyak kesalahan. Kadang mungkin kita ini tidak begitu pintar. Kadang kita ini sebenarnya orang yang tidak layak nggih. Tetapi kenapa rezeki kita itu kok selalu bagus? Bisa jadi dulur itu karena doa-doa orang tua kita itu dikabul oleh Tuhan, yang mana itu berdampak pada kita. Atau bisa juga perilaku orang tua kita nggih, perilaku baik beliau ini yang ngunduh kita. Contohnya dulu orang tua panjenengan itu loman, terkenal dengan kelumanannya. Akhirnya ketika orang tua sudah tiada, anaknya ini yang dapat nama. Orang tuanya ini loh dulu adalah orang yang loman. Akhirnya orang-orang yang dulunya senang pada orang tua panjenengan ngijoline ya, mengembalikannya, kebaikannya itu ke panjenengan. Nah ini kan namanya sama dengan membuka rezeki nggih. Yang berbuat baik orang tua panjenengan atau leluhur panjenengan, tetapi yang nerima kebaikannya, karma baiknya itu panjenengan. Nah pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang tua salah satunya adalah ketika kebaikan orang tua kita itu turunnya juga ke kita. Tetapi dulu tidak dipungkiri, tidak semua orang tua itu sama nggih. Ada yang baik, ada juga yang istilahnya zolim kepada anaknya, dan ini tidak sedikit. Saya sangat menyayangkan hal ini karena seharusnya sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik kepada anaknya.
Tetapi ada orang tua yang memang tidak mau tahu dengan anaknya, bahkan tega dengan anaknya, ya, mentolo karo anaknya. Nah, orang tua yang semacam ini apakah perlu dijalin hubungan yang baik, Mbak Fitka? Sedangkan kalau kita menjalin hubungan yang baik, orang tua ini selalu menekan, membunuh mental, dan tidak mau tahu dengan anaknya. Pokoknya yang dicari cuma keuntungannya saja. Ini bagaimana, Mbak Fitka? Dan pada kasus yang lebih parah adalah, mohon maaf, ada ya orang tua yang tega mangan anak dewi. Seorang bapak kandung yang tega menyetubuhi anaknya sendiri. Nah, ini bagaimana, Mbak Fitka? Apakah tetap harus menjalin hubungan yang baik? Begini nggih dulur, memang kita selalu diajarkan untuk selalu menghormati orang tua, patuh dan berbakti pada orang tua. Tetapi bagi orang tua yang kelewatan, ini bukan saya ngajari jelek nggih, demi menjaga kewarasan mental panjenengan, maka jauhi. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ada tipe orang tua yang sudah buta hatinya kepada anaknya sendiri. Memang tidak ada istilah orang tua durhaka, tetapi orang tua yang zolim itu juga ada perhitungannya nanti, nggih. Biar Tuhan yang membalasnya. Yang penting kita sebagai anaknya, kalau kita tidak sanggup menjalin hubungan yang baik karena keterlaluannya orang tuanya, maka sebaiknya menjauhi demi kesehatan mental Anda. Nah, dulu demikian yang bisa saya sampaikan nggih. Dan mengenai jika kesalahan kita tidak bisa menyadarkan kita dan rezeki masih lancar-lancar saja, maka jangan berbangga dan bersenang-senang lebih dahulu nggih. Karena yang namanya terhambatnya rezeki itu tidak hanya sekedar materi, tetapi kegelisahan yang tidak berujung ini lebih menyiksa daripada keseretan rezeki itu sendiri. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.